Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Video yang insya Allah memberikan motivasi, inspirasi, dan tentunya menghibur semuanya. Tetap support kami dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan enjoy the video. Baik, kali ini kami kedatangan teman kami yang juga merupakan seorang santri yang akan menceritakan tentang kisah-kisah dalam hidupnya. Kali ini saya kedatangan Abdul Qadir Jailan. Siapa namanya? Muhammad Abdul Qadir, biasa dipanggil Oding ya. Ya. Namanya Muhammad Abdul Qadir, dipanggilnya Oding. Oke, Kang Oding, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik lah, sejahtera, aman, tentram. Oh ya, alamatnya di mana? Rumahnya di mana? Kampung Picung RT 0405. Nah, Kampung Picung RT 405. Kalau pengen silahkan datang. Kesibukannya saat ini gimana? Ya, begini-begini aja. Nggak ada kesibukan apa-apa. Oke. Tinggal di pesantren? Hudatul Umam. Alhamdulillah. Inilah santri Hudatul Umam, Kang Oding. Jadi, gimana nih, Kang? Pertama kali masuk pesantren? Pengalamannya? Kali masuk pesantren itu Tahun berapa? 2013 kalau nggak salah, 2013 tuh periode kalau nggak salah itu. Sekitar kalau 2013 7 tahunan. Nah, Wih, hafal kitab kuning ya. enggak, masih jauh. Oke. Jauh. Silakan, gimana ceritanya pertamanya? Jadi pertama itu dari 2012 sampai 2013 saya datang ke sini tuh ya begini itu keadaan masih gimana gitu, belum sampai segini lah. Sepi ya, sepi. Masih sepi, sampai juga nggak nyampe banyak gitu. Nah dari situ juga banyak datang ke sini, masuk pengalaman gabung, banyak teman, Banyak teman ya. Iya, nyampe warga sini juga alhamdulillah dari RT ke RT ada yang Wih, terkenal ceritanya nih. Si daerah Hudatul Umam, Kang Oding terkenal ya, khususnya Pasir Awi. Enggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi cukup dikenal lah. Nah, Ya. gitu. Cukup Cuman dikenal. kalau terkenal ya gitulah, banyak alhamdulillah teman-teman yang dari mana aja gitu ada. Nah, dari sekian lama sini ya emang saya ngerasain dari masa lalu saya yang buruk sampai sekarang ini Ya. lah masih kerasa. Sebelum masuk pondok bandel. Nah, itu tuh. Dari sebelum masuk pondok itu emang udah dari dulunya sebenarnya. Dari kecil dulu kan tuh pernah sempet pengen jadi pemain bola. Widih. Nah, dari situ saya gagal di Danon, Liga Danon. Pasti warga-warga sini tau lah, warga-warga YouTube siapa Liga sih yang Danon. tahu Liga Danon lah. Ya. Nah, semenjak seleksi Liga Danon tuh saya di situ gagal. Umur berapa itu? Umur 12-13 tahun itu. 12 tahun, ya. kalau salah 12 tahun. Umur 12 tahun tuh saya gagal. Nah, datang ke sini, udah hasil 0 seleksi, ya udah diputuskan lulus kelas 6 itu langsung orang tua nyari pondok pesantren. Nah, di situ. Tadinya di situ pengen lanjutin di jiwa-jiwanya bola itu Yang bola itu masih ada. Nah, di situ udahlah bagi saya langsung udah pasrah. Nah, gimana kata orang tua, anaknya gimana, ya udah saya jalanin. Nah, sebenarnya mah sebelum masuk ke sini itu saya di apa namanya yang di Tanjakan itu Kidahlan. Ya, pesantren Kidahlan. Saya sempat ke situ tuh, udah semua registrasi pendaftaran, udah semua, bahkan dari situ udah dikasih DP-nya gitu. Nah, di situ ada saran lagi dari saudara, masih termasuk guru di sini juga, Iya. namanya Pak Han tuh, guru olahraga. Iya. Nah, di situ dia nyaranin katanya, udah suruh masuk sini aja. Ke Hudatul Umam. Nah, ke Hudatul Berarti Umam. jodohnya di Hudatul Umam nih. Orang tua ngelihat datang ke sini sama saya. Survei dulu. Survei. Ya. Lihat brosur-brosur dari sekolahan sampai ke Kobong, ngelihat gimana. Nah, datang pas di situ, oke lah. Pulang ke rumah, begini tanya perundingan. sama Fix orang tua. yakin di sini. Yaudah, Di Hudatul Umam. Ini. Tadinya mau bingung itu udah terserah aja Ya. mau gimana. Namanya orang tua pengen gimana sih?
pengen takut. anak yang terbaik. Nah, gitu masih ngeliat melang-melang kalau batas ini mah takut lah, Khawatir. khawatir, Ya, khawatir. khawatir begitu. Nah di situ baru saya dikesiniin, udah datang ke sini, masuk ke sini. Nah datang sempat ke sini tuh pas bulan puasa tuh, bulan puasa. Pertama kali? Nah, pertama kali sini sekolah masuk bulan puasa, cuman itu belum masuk ke pesantrennya. Masih baru sekolah. Masih sekolah doang. Nah di sini ada uniknya juga nih, cerita dari Hudatul Umam langsung. Ya, Karena gimana saya ya? memang masih awam kan, Ya, belum paham. tahu, namanya masih kecil, usia 12 tahun. Nah pertama saya sekolah di situ emang ini mah masuk ke dunia wanita juga sih. Iya, jatuh cinta. Dunia wanita juga nih. Jadi pas saya masuk ke kelas di situ saya nggak sadar ada yang merhatiin saya. Wih, Nah itu nggak tahu orangnya siapa, saya juga nggak sadar. jiwa playboy yang muncul nih. Bukan fuckboy, Bukan, bukan, oke, bukan. bukan fuckboy. Nah selepas sekolah kan bulan puasa tuh saya nunggu jemputan dari orang tua. Oh, masih pulang pergi sebelum masuk pergi, asrama. Sebelum masuk asrama. tuh. Iya. Nah di situ saya nunggu jemputan di depan. Pas keluar gerbang di situ ada perempuan. Wih, pandangan pertama nih. Pertama kali masuk ke sini gitu. Iya. Satu harinya di sini gitu. Iya. Satu hari sekolah di sini, pulangnya langsung di Wih, nemu bidadari nih. nama perempuan Widih. gitu. Nggak tahu itu siapa perempuannya, namanya saya nggak kenal kan, pertama kali Iya. kenal. Nah di situ saya langsung ditanya, kelas 1B ya? Nah kata dia tuh, nah kelas 7B ya? Ya, kenapa emang? Enggak, ini namanya pengen nanya doang sih. Pengen kenalan. Ya pengen kenalan, namanya Muhammad Abdul Qadir ya? Oh iya benar. Boleh minta nomor HP-nya? Waduh. Ingat kelas 1 MTS ya. Kelas 1 MTS itu kelas 7, masih kelas 7 masih. Kelas 7. MTS. Nah, di situ saya datang ya sok lah gitu lah. Ya, kaget. gitu. Wih, ada cewek nih. Ih, kok begini sih? Ini ada apa gitu ya? Kan baru hari pertama sekolah, datang pas pulangnya namanya baru perkenalan. Nama cewek. Gitu. Enggak, perkenalan di Oh, kelas di itu. kelas dulu, perkenalan ya. Perkenalan sama kawan baru Semuanya. gitu. Nah, di situ pas keluar, nah di situ kaget pas dari kelas menuju pintu gerbang pulang sekolah tuh ada yang apa namanya? Minta nomor HP begitu kan? Ya, yang nanya, nyapa. perkenalan. Nah, di situ kaget kan di situ. Nah, saya pulang terus temennya tuh yang satu lagi ngikutin nyampe depan rumah saya, cuman dia lurus nggak ngikutin iya. saya nggak sadar di situ. Ngikutin ceritanya. Nah, hari 2 sekolah tuh. Hari kedua. Hari kedua sekolah di situ baru langsung ditagih. Nah, dikasih namanya ditulis. Nah, udah dikasih ke situ kontekan. Kalau zaman sekarang namanya adek kakaan. Adek kakaan. Jadi adek kakaan. Oh, itu kakak kelas ceritanya. Kakak kelas. Kakak gitu. kelas. Kakak kelas. Ya kaget juga baru sini kenal adek angkat. Adek kakak. Kirain apa itu di situ kan nggak tahu. Adek kakak ketemu gede ya zaman sekarang nih. nggak tahu kesini ya nyampe sekarang gitu kan masih zaman gitu ya. Ya, iya gitu. betul. Nah udah kelas itu kan banyak lah pokoknya di situ. Nah udah selepas itu saya udahan sama orang itu tuh. Sampai jadian apa gimana? Enggak Oh, jadian. cuma Gitu. komunikasi aja. Komunikasi Ya. cuman nyampe sekarang juga sering gitu Masih kalau ketemu nyapa gitu. Ya, silaturahmi tetap dijaga ya. Silaturahmi. Ingat no, silaturahmi tetap dijaga. Jangan sampai ada perpecahan ya. Ya, gitu. Nah, di situ. Oke. Nek langsung ke kelas 2 tuh. Nah, di situ nih. Kelas 2. Mulai panas-panasnya. Nah, gelora jiwa remajanya keluar. Ya, Nah, semua panas- pasti panasnya. merasakan. Nah, Oke. panas-panasnya di situ. Di situ Pak. Dari situ di sini. Dari situ itu saya kenal namanya kayak dunia balap-balapan. Wih, Nah, mau bandel nih. Tapi udah di pondok ya? di Udah masuk pondok, asrama di udah. pondok. Nah. Nah, di situ kenal dari anak luar dunia balap-balapan. Ya saya sekolah ngedengerin, kadang ngedenger cerita itu. Penasaran ya? Nah dari situ penasaran. Nah penasaran juga gimana sih? Emang dari sebelumnya udah tahu dari SD bahwa di depan rumah juga tuh ada trek balapan. nah trek balapan begitu tuh. Makanya terkenal kalau di kampung itu Picung, ayo ke Picung balapan master bangunan nih. Widih, iya itu. Gitu kan.
udah nyampe situ kan ya nggak aneh gitu, udah nggak aneh, udah nggak kesini sini. Yang kedua, balapan gini datang nggak lama sih mengenal dunia begitu itu, langsung masuk. Nah ada teman tuh cuma dari luar kenalan, terus nggak tahu juga ya emang dari apa sih media sosial, Iya, dari media terkenal. sosial. Nah kan banyak teman-teman saya coba. Ngajakin ikut balap. Nah, enggak ngikut balap itu. Ini udah dari Oh, luar balap, udah. dari luar balap. Kalau balap mah emang udah enggak itu. Oke, Cuman oke. sebatas tahu, Sebatas tahu. doang. Penasaran biar Enggak ngerasain ke situ-situnya, Iya. enggak pernah. Kalau ngerasain bawa motor, enggak pernah sih. Tuh, jangan dicontoh, itu kurang bagus. Khususnya buat anak pendidikan, jangan sampai nge-track balap-balapan ya, berbahaya. Oke, lanjut. Ya. Nah, pas itu kan udah kenal media sosial, banyak apa grup-grup itu kan. Iya. Nah, saya coba masuk grup komunitas kayak gitu tuh, kayak keorganisasian gitu kan. Itu masuk. Nah, ada teman masih cuman beda kampung. Beda kampung, saya datangin di situ ada acara komunitas, dari komunitas itu ke luar kota dari Tangerang. Jadi saya berangkat. Itu usia berapa itu? Kelas 2, kelas 3? Masih kelas 2? Kelas 2. Kelas 2 sanawiyah ya, oke. Nah, berangkat ke situ pas pokoknya kayaknya pas udah masuk ke sini tuh. Pokoknya dari situ juga udah kabur kemana-mana. Masih Udah- bandel ceritanya, masih bandel. Nggak pantas Ya, diikutin. nggak pantas, jangan. Sekarang alhamdulillah udah enggak ya? Udah enggak. Alhamdulillah sekarang mah. Oke, lanjut kisahnya. Nah, udah mulai gitu. Nah, saya situ langsung masuk ke dunia jalanan. Dunia Kayak jalanan. model anak jalanan gitu. Pang segala gitu. Tapi masih ceritanya masih statusnya masih di pondok. masih di pondok. Masih pesantren, tapi Pesantren. Cuman udah masih- sering gaul gitu ya. Nah, gaul dari gaul situ tuh. Dari semakin banyak pergaulan, makin banyak itu ngerti dari gitu tuh. Nah, semakin penasaran ikut anak jalanan. Terus bahkan terakhir itu kelas 2 SMA tuh. Masih. Padahal masih di pondok itu. Masih di pondok. Kelas 2 SMA cuman itu udah nggak ngajak siapa-siapa lagi, cukup saya yang tahu. Nah, jadi nggak pernah cerita ke orang bahwa saya itu kesini nggak pernah. Cuman Ini intinya pengalaman pribadi. pribadi. Ya. Kan awalnya itu kan apa secara publik itu kan rame-rame berangkat dari sini. Cuman makin kesini paling datang ke tempat komunitas atau acara paling silaturahmi, Ya. nggak ngerti gimana namanya pernah temen pernah Ya. susah bareng gitu kan. Nah, dari jalanan gitu. Nah, dari situ saya kan nyampe sini sering jauh dari nyampe Bekasi perjalanan. Orang tua tahu? Orang tua tahu. Tahu. Oke. Ke Depok, nyampe ke bahkan ke Lampung gitulah, nyampe ke Lampung bahkan nontonnya juga tahu sendiri pas kelas 1 SMA itu kan. Nah, saya ke Lampung berdua orang itu paling sedih itu pas ketika ke Depok tuh. Jadi berangkat sendiri itu emang udah biasa Berangkat sendiri. berangkat Nanti sendiri. ketemu di sana gitu. Nah, ketemu di sana sama teman-teman yang dari mana aja udah ketemu sambil ya gitu silaturahmi, baik buruknya ya kita ngomongin gitu. Jadi semua yang diikatin tuh udah kemana-mana, bahkan udah pas pulang. Nah, ketika pulang tuh di situ tuh pulang dari Depok udah nyampe sama temen itu orang Bekasi, Naik kendaraan apa itu? bus Naik bus. bareng. Berarti itu apa? Umum. Naik sama anak Bekasi emang karena nyari aman gitu kan daripada itu emang pernah gitu namanya BM emang Iya. nggak terlalu itu. Nah, ngambil kendaraan umum. Nah, dari situ saya bareng sama anak Bekasi ke Kampung Rambutan terminal. Iya, naik Nah, bus berarti. naik bus ke terminal Kampung Rambutan. Nah, saya di situ udah kencar anak Bekasi pulang ke daerahnya, yang pulang ke Bekasi, ada yang pulang ke Oh, dari Rambutan itu masing-masing ke rumah masing-masing. Nah, ke rumah masing-masing pencar dari Bekasi. Nah, dari saya itu sendiri nggak ada siapa-siapa. Dari Kampung lagi. Rambutan? Dari Kampung Udah Rambutan. nggak ada yang sendiri. dikenal? Nggak ada yang dikenal. Nah, di situ udah nggak ada yang dikenal. Cuman saya beraniin, emang pernah kenal sama yang punya terminal Kampung Rambutan tuh. Cuman sekilas kenal muka gitu. Cuman nggak tahu nama. Pernah kenal, sering ketemu sama yang punya terminal Kampung Rambutan. Nah, Iya. di situ. Yang pengelola ininya. Nah, pengelola apa tuh namanya kalau disebutnya? Yang punya lapak angkotnya gitu, lapak Oh, angkot, iya, lapak wilayah angkot lah. gitu, Ah. wilayah gitu. Pernah bareng gitu ngobrol bareng. Nah, dari situ saya nanya ke dia, "Bang, ini arah ke Belaraja masih ada?" "Oh, masuk ke situ aja." Saya naik ke situ.
Nah di situ kondisi uang udah pas-pasan 25.000 Buat ongkos dari Rambutan ke Balaraja Tangerang. Balaraja Tangerang tuh. Nah di situ Tarif ongkos berapa waktu itu? tarif ongkos bagi 30. Saya maksain Kurang dong. Itu kurang, saya kurang dari 25 itu saya maksain. Bang, ayolah bang, 25. Saya punya uang segini-gini aja, cuma uang 25.000. Pas saya buka, ya udah nggak apa-apa, kurang buat yang ini kata abangnya. Sama "Oke, abang ya, kondektur busnya ya, boleh. Naik ke abang naik. Nah kada yang terakhir itu tarik, oke 25 lah. Nah dari situ 25 pas saya buka uang itu cuma ada 24, 1.000 itu 1.000 kurang. 1.000 bisa ya Udah nawar 25 ternyata banyak kurang juga. kurang 1.000 itu bisa. Nah di situ udah saya kalkulan, bang 1.000-nya nggak ada bang, emang karena kena butuh gitu kan, butuh dari gaji dari supir juga dari itu. Nah saya kasih uang 24 itu langsung naik, saya naik tuh di situ langsung berangkat ketemu orang yang pengen berangkat ke Lampung. Nah ketemu orang berangkat ke Lampung, ditanya gitu, dia duduk bareng orang kenal, nanya-nanya gini, ditanya di mana-mana, dia udah ngobrol panjang lebar. Nah saya nyampe, ternyata pas ketiduran di situ, pas ketika orang Lampung udah berhenti duluan tuh di situ, karena dia pengen ngambil jalur angkot kali, jalur angkot saya. Oh dia turun duluan. Nah dari situ saya cabut di Balaraja Barat, salah turun, ketiduran. Pas ketika turun saya tidur tuh, saya tidur nggak tahu bablas taunya, nggak tahu harusnya turun di Cikupa. Harusnya di Cikupa. Cikupa harusnya, kenapa ada di Balaraja Barat bang? Karena ketiduran tuh di bis. Ketiduran itu. Ketiduran di bis. Terus yang di jalur Balaraja Barat satu-satunya saya doang. Di bis jam berapa itu? Jam 10 malam. Jam 10 malam, anak sekolahan masih di sendirian. Sendirian ada di pinggir tol itu. Pinggir tol itu. Oh turuninnya di tol itu? Di pas tol, di pas gerbangnya, gerbang barat. Saya di Balaraja Barat turun langsung naik, udah nggak punya uang, sisa cuman korek doang tuh. Sisa cuman korek. Nah di situ saya naik ke atas tol, ada tukang apa jatah itu kalau naikin orang. Oh iya itu sewa tangga. Nah ditagih katanya, bang jatah. Waduh bang, saya langsung sudes di situ. Mana uang nggak punya, sisa korek doang, tinggal badan, gimana lagi? Tinggal baju, tinggal bawa badan doang itu mah. Jadi tanya, aduh bang, saya jawab, bang, aduh ini nggak ada, sisa korek doang nih bang, serius. Berhubung abangnya kasihan kali ya, saya gitu, saya bisa-bisain gimana caranya bisa keluar dari gerbang tol itu. Akhirnya langsung sama abangnya dikasih, naik ke atas tanpa bayar. Karena selamat itu, selamat di situ. Langsung saya juga masih ketakutan karena takut dia apa-apain dari belakang. Soalnya kan di atas tol itu kayak perkebunan, takut dia saya jaga-jaga ngeliat ke belakang, ya berani masuk ke kampung Telaga Sari, nggak tahu. Telaga Sarinya betul. Kirain Telaga Sari itu telaga masih dekat situ tuh Cikupa. Ya Cikupa. Tahunya masih di Balaraja Barat, Telaga Sari itu. Waduh masih jauh ini perjalanan. Saya jalan-jalan. Nah di situ pengalaman yang sedih, makanya yang nggak pernah saya ungkapin ke orang-orang ya emang karena pernah ngalamin. Di situ selama perjalanan dari jembatan tol jalan kaki. Jalan kaki. Ya emang mobil sepi, nggak ada tumpangan. Jam 10 malam. Jam 10 malam jalan-jalan tumpangan. Sekali itu ya sengaja gitu mau naik angkot gimana bayarnya, nggak ada uang. Nah di situ saya ya usahain ada sengaja nyamperin setiap tongkrongan berani-beraninya itu. Berani-beraninya setiap tongkrongan. Sepanjang jalan itu ada tongkrongan, saya samperin, saya obrolin gini ngobrolin, dikasih jajanan, ya saya ambil, mau sisa mau apa. Di situ kan kalau dulu itu emang saya sering belum puntung rokok, benar. Puntung rokok itu kan yang kecil namanya udah nggak punya duit. Selama perjalanan itu emang udah gimana nih pengen ngerokok nggak punya duit gitu. Nah perjalanan setiap tong sampah saya urak-urak, ada air ambil situ. Terus ada puntung rokok ambil, disambung-sambung bukannya dari puntung rokok yang mana sambung ambil buat selama perjalanan. Alhamdulillah nyampe Telaga Bestari tuh, udah sampai Telaga Bestari, jalan-jalan selama. Nah di situ agak aman, ada orang juga sempet
gitu, ngasih apa, ngasih jajanan gitu, ngasih jajanan, ngasih makanan, air, ya. ngasih makanan. Ngasih air. Di situ langsung berangkat. Situ emang kaki keadaan gerah di situ, pakai sepatu kan, pakai sepatu, kaki keadaan gerah. Ya udah saya copot Sepatunya. saya nyeker di gondol bawa, Dikalungin. iya, dikalungin. sengaja bawa, sengaja. Emang itu emang namanya dulu emang masih suka-sukanya begitu. Ya. Bukan karena kemauan orang lain, ya emang karena mau sendiri gitu. Saya pengen ngalamin begini-begini, emang juga penasaran pasti ada. Iya lah, pasti gitu. ada ya. Situ udah pas nyampe Alfamaret tuh di situ. Alhamdulillah ketemu teman di situ. Teman lagi kerumunan gitu. Namanya anak muda gitu. Iya. Jam 12 malam saya nyampe di Alfamaret. Nah, Alfamaret saya tetap masih fokus ke namanya cari makanan gitu, Ya, namanya. karena lapar. Ya, karena nahan lapar gitu. Ya. Cuman saya diam, nggak pernah bilang ke orang-orang. Kalau lapar. Nah, kalau lapar saya cari minuman, makanan setiap sudut-sudut pelosok itu saya cari. Cuman alhamdulillah dikasih. Bekas-bekas dulu tadi. Nah, bekas-bekas orang. Bekas-bekas orang saya cari. Nah, di situ baru dari situ teman ngajakin pulang bareng. Cuman disuruh nginep dulu di tempatnya. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting pulang bareng. Oke. Nah, di situ saya berangkat ke tempat. Nah, di situ kondisi belum tidur semalaman. Dari itu, Bekasi, satu malam. Pak? Dari mana? Dari Depok. Dari Depok. Ke Tangerang itu belum tidur kan, nyampe pagi itu belum tidur. Nah, nyampe situ udah jam 8 pagi. Berarti sempat nginep dulu teman-teman. Sempat nginep. Nah, di situ baru diantar pulang ke sini, jalan sendiri. Nah, di situ ada teman di situ nolongin. Oh, yang di rumah itu. Enggak udah keluar. Teman dari rumah. Iya. Nganterin nyampe itu tuh perapatan itu tuh namanya perapatan depan itu tuh. Setim Alek itu tuh. Dekat itu saya jalan, habis itu ketemu teman. Nah, masih orang situ juga, masih orang Pasirawi, masih orang Iya. sini. Ketemu orang Pasirawi, nah di situ saya tawarin kopi segala apa gitu, banyak kan ini. Nah, situ mampir dulu ke tempat teman, langsung ganti pakaian masuk ke kobong baru tidur dulu. Nah, Istirahat di pondok ya dia. Nah, istirahat di pondok. Nah, bangun. Berarti udah SMA itu mah. Itu udah SMA. SMA. Zaman kelas 1 Kelas 1 SMA. Nah, di situ udah terus sempat terjadi lagi pas ke Lampung bawa orang sakit, Temen temen dari sini. dari sini itu saya berangkat ke Lampung berdua Sama yang sakit itu. sama yang sakit. Nganterin. Ya. Dia nggak sadar kalau saya itu nggak tahu kalau dia itu apa namanya sakit. Saya nggak tahu. Nah, dia ngajakin. Ceritanya ngajakin pulang ke Lampung. Enggak, dari sini perjalanan. Dari sini ke Lampung. Dari sini perjalanan pas nyampe Cilegon tuh, jalur Cilegon ya kan namanya kita ngambil jalur bebas, nggak ngambil jalur tol. Nah, di situ langsung teman otomatis ngedrop di situ. Oh, kecapean dia. Emang belum fit kali fisiknya. Belum fit fisiknya. Nah, di situ baru sambut dia ngajakin pulang. Jadi Ya, dulu itu emang capek prinsipnya percuma, capek doang kalau nggak ada nggak ada hasil. Kalau dulu itu prinsipnya begitu. Ya. Kalau sekarang ya udah ngedengar cerita begitu ya udah mending langsung ke rumah sakit. Iya. Kata ini udah. Kalau dulu gimana caranya? Dulu langsung gabung berangkat bareng dari Merak nyampe Bakauni. Nah, di Bakauni di situ susah banget itu. Dari jam 4 nyampe jam 4 itu di Bakauni Jam 12 dari Merak nyampe ke Bakauni jam 4 itu lama banget ya. lama banget ya perjalanan. Soalnya kan angin, Iya. gangguan banyak badai gitu kan. Iya. Situ. Nah, di situ di Bakauni jam 4 nyampe jam 6 baru ketemu tumpangan. Soalnya susah banget Jam tumpangan. 4 pagi, jam 4 malam sampai jam 6 pagi. 4 pagi subuh nyampe ya. jam 6 pagi tuh baru dapet tumpangan tuh di situ. Nggak ada umum. Apa itu umum? Nyari umum itu ya emang bawa uang pas-pasan Oh, gitu. iya, Karena iya. takut nggak kebawa semua, jadi Iya. sengaja Nyari tumpangan bebas gitu. Bebas dulu ya. Nyari tumpangan bebas. Udah yang ada, nah alhamdulillah ada losbak gitu. Diberhentiin sampai berhenti total gitu. Bang, Pick udah, up, Bang. naik pick up jadinya. Maksudnya? Naik pick up losbak itu mobil. Iya. Ya. Jadi diberhentiin sengaja nyampe total ditawarin, "Bang, ayo Bang, bantuin kita susah cari tumpangan karena uang segini gini." Saya bilang jujur, ya udah nanti Abang saya bensinin lah. Nah, sampai situ saya naik semua ke losbak. Nah, Berapa orang sih? dari itu kalau nggak salah kurang lebih 10 10 orang. orang. Cuman kalau dari saya cuma 2 orang. Oh, ketemu temen yang tadi di temen kapal itu. tadi. Nah, dari teman itu ada 8 orang. Sama dia juga mau Sama satu komunitas juga, satu acara. Nah, di situ
ada teman dari Indramayu yang paling baik banget itu nyampe sekarang. Masih komunikasi. Masih komunikasi sama orang Indramayu itu. Itu orang baik banget. Nah di situ saya naik langsung berangkat dari Bakauni nyampe Bandar Lampung itu 100 km. 100 kilo. 100 km masih Kurang lebih segituan ya. Nah, di situ Oh, dari Bakauni ke tempat acara tadi kurang lebih 100 km. 100 km. Dari situ kan nggak tahunya kan di situ di satu tempat itu kan ternyata ada 2 nama. Maksudnya? Satu acara itu kan ada 2 nama tempatnya. Oh iya. Lokasinya. Jadi lokasinya itu ada 2 nama. Nama yang sama gitu. Jadi lapangan Korpri 1 sama lapangan Korpri 2. Nah di situ saya nggak sadar lapangan Korpri yang mana. Yang mana nih yang pakai Iya. acara? Nah pas losbak nganterin ternyata salah. Masuk lapangan Korpri yang kedua. Seharusnya di Korpri 1 acaranya. Dia nyasar hampir masuk ke jalur ke tol Sumatera sih. Yo. Untung masih di bawahnya, belum nyampe atasnya itu. Kalau dia ke atas nggak tahu itu kemana kali. Diturunin sama losbak itu, bang ini udah nyampe bang. Saya turun, mana? Sepi. Sepi, nggak Iya, ada. harusnya rame. Harusnya rame gitu Iya. kan. Nah di situ kan dari orang-orang teman-teman itu pada patungan gitu, patungan buat apa ongkos, Beliin bensin dia tadi. makan segala apa. Nah itu langsung balik arah karena nyasar kan. Oh, masih dianterin lagi sama losbak tadi? Nggak dianterin. Oh, udah enggak. Losbak satu arah. Dia tetap ke tujuan dia. Tujuan dia. Nah, terus sarapan gitu karena ada uang patungan gitu, sarapan di situ. Sarapan dulu, habis sarapan langsung cari tumpangan lagi. Alhamdulillah ada ibu-ibu baik gitu kan, masih nawarin di situ langsung pada naik losbak. Yang bawa ibu-ibu? Enggak, ibu-ibu kenaiknya itu tuh. Jadi suami istri itu tuh. Oh iya betul. Lagi nganterin buat anak yatim kalau nggak salah. Nah di situ kalau nggak salah naik baik banget, untungnya baik, langsung dianterin nyampe, alhamdulillah nyampe tempat tuh di situ. Tempat tujuan yang Korpri 1 itu. Iya. Acara apa itu? Itu acara ya komunitas itu. Komunitas juga. Komunitas tersebut. Nah di situ baru saya nyampe malam. Nah pas pulang saya bingung tumpangan gimana karena saya ngejar waktu di sini sekolah, walaupun saya masih itu masih inget gitu kan sekolah ya. gitu. Sekolah. Intinya sekolahnya pengen, Iya. komunitasnya juga pengen jalan, bagi waktu. Susah gitu kan ngejar waktu. Nah situ sempet ninggalin teman yang berangkat pertama yang dari tinggalin sama saya. Saya berangkat sama komunitas Yang ketemu di kapal. yang ketemu di kapal. Iya. Terus pulangnya beda, masih ketemu juga sama komunitas yang di kapal, cuma satu. Jadi satu kelompok itu ketemu semua di kapal, satu komunitas ketemu itu. Oh bareng satu kapal. Ya, jadi nggak tahu janjian, nggak tahu apa. Tiba-tiba semua ada gitu kumpul. Tujuannya sama, ada ke acara gitu. juga. Nah di situ pulang cuman beda orang gitu, beda orang bukan sama yang berangkat pertama. Ya tapi tetap satu komunitas Tetap itu. satu komunitas gitu kan, beda orang. Nah di situ baru di kapal, terus alhamdulillah ada yang masih satu arah sama saya pas diturun di Merak. Nah satu arah karena dia ke Belaraja, saya masih terus ke Cikupa, saya ngambil jalur Cikupa. Nah di situ nggak taunya kan udah pulang situ, alhamdulillah uang cukup gitu kan. Ngajar sekolah datang jam 10 malam nih kan, ya jam 10 Oh berarti pas acara itu hari libur. Ya. Hari libur. Hari libur ke hari Minggu. Nah saya ngajar datang udah di kapal jam 10 langsung ke sini. Udah pokoknya mah datang itu pagi nyampe sana. Sampai pondok pagi. Ya pagi di situ langsung ya orang tua juga tahu di situ. Habis pokoknya orang tua. Oh tadi nggak izin. Tahu-tahu ke Lampung aja. Iya ke Lampung nggak tahu gimana. Respon orang tua gimana? Wah gitulah. Pokoknya mah udah capek. Udah capek karena emang sifat saya sendiri, kemauan saya sendiri, bukan saya nggak nyalahin ke siapa-siapa. Emang karena kemauan saya sendiri. Nah dari situ udah kesini udahlah. Saya nanya ke orang ke Aris itu, Aris, perjalanan gue udah nyampe sini, udah wayahnya buat cukup, udahlah, gue meninggal gini. Nah dari situ udah, sampai sekarang ya belajar gini. Sampai sekarang itu ya emang selama 7 tahun saya di sini tuh bukan berarti saya bisa ngaji. Jadi banyak pengalaman yang bisa diambil, tapi alhamdulillah untuk saat ini udah enggak. Cuman ya hasil praktek kalau di luar masih lanjut ketika saya di luar gitu. Cuman harus ya gitu izin dari sini sengaja buat keluar rumah gitu. Tapi sekolah lancar sampai lulus. Sekolah lancar sampai lulus.
sekarang udah di sini udah ngabdi, berarti coba hikmah apa yang bisa diambil dari semua perjalanan tadi? Oh, Yang sekarang kan udah enggak nih, iya. tapi tentunya pasti setiap kejadian Iya. pasti ada hikmahnya. Di pandangan Oding sendiri, hikmah apa yang bisa didapat dari perjalanan tadi? Kalau hikmah dari perjalanan dari awal, Iya, dari awal sampai ini sih, sampai titik ini memutuskan untuk enggak lah jadi anak-anak seperti itu, intinya itu membuat pengalaman hidup. Oke lah. Kira-kira pengalaman hidup itu yang bisa diambil hikmahnya itu apa? pengalaman dari situ tuh. Hmm. Nah, pengalaman itu emang dari pertama seru, terus dari kebersamaannya kan emang cukup lumayan gimana sih? Oh, jadi temen apa? Jadi dianggap Keluarga lah. keluarga. Sekali kenal sama orang itu langsung Ya. dianggap keluarga. Jadi intinya banyak Nah. kenalan, banyak relasi, banyak teman gitu ya. Banyak teman Oke. gitu. Jadi kalau kemana-mana juga nggak takut. Ya nggak karena- takut, banyak yang kita gitu. kenal. Pak, intinya banyak relasi lah, Hmm. banyak teman. Nah, Pengalaman itu karena silaturahmi masih terus ya, jalan. walaupun udah intinya Ya. udah agak ikut-ikutan, Ya. udah maksudnya ikut-ikutan dalam sisi kayak kabur tanpa restu orang Ya. tua kemana, jalan. Iya. Yang sebenarnya apa kurang baik lah intinya, bukan jelek tapi kurang baik ya. Sekarang udah sama Oding sudah nggak dijalani, tapi alhamdulillahnya hikmahnya dia banyak teman, Nah. banyak kenalan, banyak sahabat. Walaupun udah enggak di satu komunitas, udah enggak gabung-gabung lagi, tapi silaturahmi tetap dijaga ya. Oke. Mau teman kayak gimana kan banyak juga Iya. yang amburadul gitu. Ya, karena ada istilah kan, temen 1000 itu sedikit tapi musuh satu kebanyakan. Iya. Jadi temen mah mau yang baik, mau yang Iya, enggak, iya. ayolah kita rangkul sama-sama. Gimana jadi Ya, lebih baik. jadi supaya lebih baik itu ambil pelajaran, banyak hikmahnya dari karena di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya ya. Pasti. Ya. Dari kejelekan apapun gitu. Mm-mm. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Iya, semua pengalaman pasti tentunya ada hikmahnya. Ya. Ada lagi pengalaman yang bisa digali dari Oding? Oh, cukup sih, cuman sampai di situ kalau pengalaman saya. Kalau masalah itu mah ya sudah. Ya, karena Terus apa lagi? cerita ini juga bukan berarti buat ngajak kalian untuk meneruskan, untuk menjadi wah masa lalu gue nih pengen kayak gini, enggak Justru itu harus. pelajaran. Ini pelajaran. Ya. Nggak bakal ada yang mau orang yang ingin diikuti jejak jalannya. Jelek-jeleknya. Ya, tapi untuk tadi hikmahnya buat Oding sendiri, pertama banyak teman, banyak relasi Nah. yang silaturahmi dijaga. Gitu. Mungkin cukup dari saya kalau masalah pengalaman. Ada yang perlu disampaikan lagi? Sampaikan ya gitu pesan saya pokoknya jangan sampai diikutin aja. Ya. Jangan sampai diikutin. Tapi masih betah nih di pondok nih. Alhamdulillah ya betah.